Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Rizka Maulida, NIM 212105010023, Prodi Perbankan Syariah 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya dari kelompok 1, pemateri kedua yang akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup bisnis, yaitu tujuan bisnis. Apa sih tujuan dari seseorang melakukan suatu bisnis? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan atau motif seseorang melakukan suatu bisnis. Tujuan dari bisnis tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen semata. Tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku bisnis sangatlah beragam. Aktivitas seseorang pembisnis berdasarkan motifnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu motif sosial atau nirlaba dan motif mencari laba atau komersial. Secara garis besar, bisnis memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum seseorang melakukan bisnis adalah untuk memperoleh laba, pangsa pasar, atau segmen tertentu dan tercapainya keberlanjutan usaha. Selain itu juga ada tujuan khusus seseorang melakukan bisnis. Nah, tujuan khusus bisnis ini berbeda-beda tergantung target si pemilik. Misalnya, menciptakan good image, kualitas produk terbaik, pelayanan tercepat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Setiap pelaku bisnis harus fokus kepada tujuan, sikap, ucapan, dan perilaku selalu diarahkan kepada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan itu, tujuan juga harus dirancang sedemikian rupa agar dapat direalisasikan secara efektif dan pembisnis dapat mencapai tujuan atau target yang ia inginkan. Selain itu, saya juga akan menjelaskan beberapa tujuan lain dari adanya organisasi bisnis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan serta keinginan dari pelanggan atau konsumen. Contohnya, produk sepeda motor untuk sarana transportasi yang mudah dan fleksibel. Maka akan banyak orang yang membeli sepeda motor untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, yakni menghasilkan laba. Setiap organisasi bisnis yang didirikan pada akhirnya akan berorientasi pada pencapaian kemakmuran yang akan didapatkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis dalam bentuk penghasilan yang berkelanjutan. Yang ketiga, yakni keberlanjutan usaha. Adalah suatu strategi di mana setiap bisnis akan selalu berusaha menumbuh kembangkan core bisnisnya dalam rangka agar usaha tetap bertahan dalam waktu lama. Jadi, seorang pembisnis harus berinovasi bagaimana caranya agar usahanya tetap ada seiring dengan perkembangan zaman. Yang keempat, yakni mengantisipasi berbagai risiko. Contohnya bisnis ini seperti jasa keamanan, lembaga, dan asuransi. Yang kelima, yakni pertanggungjawaban sosial. Kini telah banyak bisnis yang mulai peduli terhadap kondisi lingkungan sosial sekitarnya. Selain mengejar keuntungan semata, seperti contoh, dulu banyak pabrik yang membuang limbahnya ke sungai. Tetapi sekarang sudah banyak pabrik yang membuat tempat pembuangan limbah pabrik agar tidak mencemari lingkungan di sekitarnya. Yang keenam, melindungi kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Yang ketujuh, mendukung pelaksanaan hukum dan pemerintah. Adapun beberapa level keikutsertaan bisnis dalam membangun lingkungan ekonomi secara global diantaranya adalah yang pertama, level lokal atau domestik, yaitu suatu organisasi bisnis yang lingkupnya terbatas pada lingkungan domestik suatu negara dan belum memasarkan produknya ke negara lain. Seperti contoh, PT Tirta Bahagia adalah perusahaan air minum dalam kemasan yang berpusat di daerah Surabaya. Dikategorikan level domestik karena pangsa pasarnya masih dalam wilayah Indonesia. Yang kedua, level internasional, yaitu suatu organisasi bisnis yang lingkupnya selain bermain di lingkungan pasar domestik, juga bermain dan memasuki pasar internasional. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang pesat dan usaha yang mulai jauh di pasar domestik sebagai akibat adanya persaingan yang ketat di dalam negeri sehingga memaksa usaha untuk masuk ke pasar luar negeri untuk mencari pelanggan baru. Seperti contoh, PT Sido muncul. Perusahaan ini merupakan leader perusahaan obat herbal di Indonesia dengan brand seperti Tolak Angin, Kuku Bima,
dan kunyit asam. Dikategorikan level internasional karena sudah mengekspor produknya ke berbagai negara. Kita dapat menemukan produk ini bahkan sampai di Eropa, namun pabriknya masih ada di Indonesia. Yang ketiga yakni multinasional, yaitu suatu organisasi perusahaan berskala internasional yang membangun pabriknya di luar negeri dan akan memasuki fase perusahaan multinasional. Jika organisasi ini mendirikan sejumlah pabrik di berbagai negara yang berbeda dengan tujuan untuk mengoptimalkan biaya produksi yang lebih murah pula, contoh Semen Indonesia, Gojek, dan Coca-Cola Company. Dikategorikan level multinasional karena bisa menciptakan berbagai macam produk sehingga dapat diterima di berbagai dunia. Yang keempat yakni level global, yaitu perkembangan dari perusahaan multinasional yang mulai memilih suatu lokasi pabrik di berbagai negara dan melakukan sinergi antar pabrik untuk memproduksi produk secara efisien, efektif, dan fleksibel, sehingga produk yang dihasilkan cenderung murah dan berkualitas. Seperti contoh PT Unilever Indonesia. Dikategorikan level global karena produknya mampu menembus pasar dunia dan telah dinikmati oleh berbagai macam negeri di belahan dunia. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.